Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kusuma. Kami dari kelompok 4 mata kuliah LKNB yang beranggotakan Adelia Wibisono, M. Vicky Maulana, Clarissa Erianto Putri. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang pegadaian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Maulana, NIM 074, selaku anggota dari kelompok 4, materi tentang pegadaian. Untuk materi yang pertama, pengertian pegadaian. Gadai adalah suatu bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan barang bernilai milik masyarakat sebagai jaminan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Gadai dalam ilmu fikih disebut rohon. Rohon mempunyai arti tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rohon berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dan kemudian dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruh ataupun sebagian. Selanjutnya materi yang kedua, mekanisme kegiatan operasional pegadaian. Ketentuan-ketentuan setiap alur mekanisme operasional pegadaian. Yang pertama, proses pemberian kredit gadai. Barang bergerak dapat diterima sebagai jaminan pegadaian meliputi A. Barang perhiasan berupa logam dan permata seperti emas, perhiasan, emas batangan, dan berlian. Yang B. Kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan sepeda. Yang C. Barang rumah tangga seperti perabotan rumah tangga, gerabah, dan peralatan elektronik. Yang D. Mesin traktor, pompa air, generator, dan chainsaw atau mesin gergaji. Yang E. Tekstil seperti bahan pakaian, sarung, spray, dan permadani. Serta yang F. Barang lainnya yang punya nilai ekonomis yang akan diatur berdasarkan peraturan pegadaian. Materi selanjutnya yaitu barang yang tidak dapat diterima sebagai barang jaminan di pegadaian. Yang A adalah barang milik pemerintah seperti senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, dan perlengkapan TNI atau Polri. Yang B adalah barang konsinyasi. Yang C adalah barang yang mudah busuk seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang D adalah barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti korek api, mercon, meisu, bensin, minyak tanah, dan tabung berisi gas. Yang E adalah barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba, ganja, opium, heroin, dan sabu dan jenisnya. Yang F adalah barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksirannya, seperti lukisan, buku, barang purbakala, dan barang antik. Yang G adalah barang lainnya seperti halnya pakaian jadi atau barang yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum, misalnya peralatan kedokteran, peralatan wartel, dan alat perlengkapan pesta. Dan yang terakhir H adalah binatang atau hewan ternak. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit oleh masyarakat melalui pegadaian. A. Tingkat pendapatan. B. Rasio nilai taksiran dengan jumlah. C. Tanggungan keluarga dan konsumsi rumah tangga. D. Jangka waktu pengambilan. E. Tingkat pendidikan. Proses pemberian kredit gadai terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu A. Proses penilaian barang jaminan. B. Proses penentuan nilai pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wibisono, NIM 030 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua yaitu proses pelunasan dan perpanjangan kredit gadai.
Pelunasan kredit gadai terbagi atas dua bagian besar, yaitu pelunasan gadai atau tebus dan perpanjangan gadai. Nah, pelunasan gadai atau tebus yaitu transaksi pembayaran sebesar uang pinjaman ditambah dengan sewa modal oleh nasabah gadai. Pembayaran pelunasan gadai dapat dilakukan di semua kantor pegadaian. Yang kedua yaitu perpanjangan gadai. Itu adalah transaksi pembayaran sebagian uang pinjaman ditambah dengan sewa modal atau sewa modal aja oleh nasabah gadai yang disebabkan salah satu transaksi seperti yang pertama ada ulang gadai, yaitu transaksi memperpanjang tenor atau jangka waktu gadai sebesar uang pinjaman yang lama. Yang kedua itu seperti ada cicil, yaitu transaksi perpanjangan tenor atau jangka waktu gadai dengan didahului pembayaran sebagian uang pinjaman. Yang ketiga itu seperti minta tambah, yaitu transaksi memperpanjang tenor atau jangka waktu gadai dengan hanya membayar sewa modalnya saja. Perpanjangan kredit gadai. Transaksi perpanjangan gadai dilakukan oleh nasabah gadai yang merupakan fasilitas dari pegadaian untuk mencicil, menambah uang pinjaman, dan untuk memperpanjang jangka waktu gadai. Nah, yang ketiga itu ada proses lelang barang jaminan gadai. Proses lelang gadai terjadi karena nasabah gadai tidak membayar uang pinjaman atau tidak membayar sewa. Nah, selanjutnya yaitu ada produk pegadaian. Yang pertama yaitu jasa taksiran. Jasa taksiran adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan, emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis. Yang kedua ada jasa titipan. Jasa titipan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki. Yang ketiga ada pegadaian kreasi. Pegadaian kreasi atau kredit angsuran fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil dengan skema pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 sampai dengan 36 bulan. Yang keempat ada pegadaian kreasida. Pegadaian kreasida atau kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para usaha mikro kecil atas dasar gadai. Yang kelima ada pegadaian kresna. Pegadaian kresna atau kredit serbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulan, minimum 12 bulan dan maksimum 60 bulan. Yang keenam ada pegadaian KTJG atau kredit tunda jual gabah. Memberikan pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani pada saat panen raya dengan pinjaman gabah kering giling untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Yang ketujuh, ada pegadaian kremada atau kredit perumahan rakyat. Pegadaian kremada ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tergabung dalam kelompok untuk pembangunan rumah. Pembangunan rumah ini baru dan renovasi. Pegadaian Krista. Pegadaian Krista ditunjukkan bagi pengusaha kelompok mikro atau pedagang kecil, tukang sayur, pedagang kaki lima yang tergabung dalam kelompok yang membutuhkan dana bagi usahanya. Yang ke-9, pegadaian persewaan gedung.
Pegadaian persewaan gedung adalah bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa persewaan gedung pertemuan untuk melakukan kegiatan acara pernikahan, reuni, meeting, seminar, dan lain-lain. Yang ke-10 ada jasa lelang. Pegadaian Persero memiliki satu perusahaan PT Balai Lelang Arta Gazia dengan komposisi kepemilikan saham 99,9%. Dan ini dengan tujuan menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-11 ada Pegadaian Investa. Merupakan pinjaman atas dasar hukum gadai dalam waktu tertentu dan diberikan kepada nasabah dengan jaminan terbentuk saham yang secara tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ke-12, Pegadaian Kucica atau kiriman uang cara instan cepat aman. Pegadaian Kucica ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengirimkan uang dari atau ke dalam luar negeri. Layanan kirim uang ini bekerja sama dengan Western Union. Yang ke-13 ada Pegadaian Mulia. Pegadaian Mulia adalah penjualan emas oleh perseroan kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Yang ke-14 ada Pegadaian Arum atau arahan untuk usaha mikro kecil. Melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran jaminan berupa BPKB kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha. Yang ke-15 ada Pegadaian Kagum atau kredit aneka guna untuk umum. Produk ini berupa layanan pemberian pinjaman bagi pegawai atau karyawan suatu instansi atau lembaga yang berpenghasilan tetap dengan sistem fidusia dan diangsur setiap bulan. Yang ke-16 ada Pegadaian Amanah Murabaha. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan atau gaji dengan pola perikatan jaminan sistem fidusia atas objek dan surat kuasa pemotongan gaji. Skema pemberian pinjaman ini menetapkan sistem syariah dengan akad murabah. Berikutnya yaitu isu dan problematika. Masalah yang masih menjadi polemik dalam pembahasan mengenai pegadaian adalah penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan barang. Pada pelaksanaan transaksi gadai sering ditemui kasus di mana pihak nasabah ini tidak mampu membayar ongkos dan biaya penyimpanan barang. Sistem penyelesaian utang di pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah itu ditemukan adanya perbedaan. Dalam pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya, ia akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif. Selanjutnya, jika telah ditangguhkan ternyata masih belum mampu melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan ini akan dilelang atau dijual. Nah, sistem pembayaran ongkos dan biaya penyimpanan barang yang berjalan di pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional. Nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, ia tidak akan dikenakan bunga atas pinjamannya, akan tetapi dikenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan, dan penjagaan atas barang yang digadaikan. Selanjutnya, perkembangan pegadaian.
Usaha pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Sejak kemerdekaan RI, usaha gadai berkembang dengan didirikannya Dinas Pegadaian tahun 1960-an oleh pemerintah RI. Dinas Pegadaian ini merupakan perusahaan milik pemerintah RI. Pada tahun 2000, Perum, perusahaan umum pegadaian, disempurnakan kembali agar sesuai dengan peraturan dan perundangan lembaga negara di Indonesia. Berawal dari tahun 2002, mulai diterapkan sistem pegadaian syariah, dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dengan Pegadaian Cabang Dewi Sartika menjadi kontrak cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemerintah dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Erianto Putri, NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi persamaan dan perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Yang pertama, persamaan gadai konvensional dan syariah. Ada 9 persamaan gadai konvensional dan syariah. Yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa seizin, baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Jadi jika ada barang gadai yang rusak, itu ditanggung oleh pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Jadi yang dimaksud di sini itu, setiap ada barang gadaian, itu ada waktu yang sudah ditentukan untuk membayar. Dan jika waktu tersebut sudah melampaui batasnya, barang tersebut boleh dijual maupun dilelang. Yang keenam, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketujuh, pemegang gadai memiliki hak untuk menahan. Yang kedelapan, pemberi gadai mempunyai hak mendapat ganti rugi jika barang gadai rusak atau hilang. Yang kesembilan, pemberi gadai juga memperoleh kembali barang gadainya jika hutang sudah dilunasi. Yang kedua, perbedaan gadai konvensional dan syariah. Perbedaan gadai konvensional dan syariah itu ada 7. Yang pertama, gadai konvensional. Gadai konvensional dilakukan atas dasar tolong-menolong dan juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, gadai hanya berlaku pada benda bergerak. Yang ketiga, gadai dilaksanakan melalui PT Pegadaian. Yang keempat, adanya bunga atau memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Yang kelima, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi hak milik Pegadaian. Yang keenam, dari sumber hukum, gadai konvensional merujuk kepada KUHP Perdata. Yang ketujuh, dari segi prinsip, gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata. Nah, selanjutnya yaitu gadai syariah. Gadai syariah yang pertama
gadai syariah dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Yang kedua, gadai berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang ketiga, gadai syariah dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Yang keempat, tidak ada bunga atau biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Yang kelima, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh pegadaian, tetapi diserahkan kembali kepada nasabah. Dan yang keenam, dari sumber hukum, gadai syariah bersumber pada Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan yang terakhir, dari segi prinsip, gadai syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya saya dan kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.